Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 3407. Tidak ada yang menyangka kalau Yi Chen akan mengubah upacara penghormatan leluhur yang biasanya diadakan 12 tahun sekali menjadi setahun sekali. Perlu diketahui, upacara penghormatan leluhur memang sangat penting tetapi sangat menguras tenaga dan kekayaan. Oleh karena itu, di antara kerumunan salah seorang anggota klan yang lebih tua pun berkata, "Yi Chen, mengenai upacara pemujaan leluhur yang diadakan 12 tahun sekali itu adalah keputusan dari para leluhur kita juga. Kamu mengubahnya menjadi setahun sekali, bukankah itu terlalu sering? Aku pribadi berpendapat kalau kita terlalu sering datang dan mengganggu kedamaian leluhur kita, itu juga bukanlah sesuatu hal yang bagus. Jika para leluhur tidak senang, maka ini sangat tidak menghormati leluhur kita." Yi Chen menatapnya dan berkata dengan sinis, "Justru karena 12 tahun sekali, makanya kalian semua yang bermargaji jadi melupakan leluhur kalian. Orang lain mengatakan akan datang menggali kuburan leluhur kalian. Kalian malah satu persatu melarikan diri dari anjing. Apakah begitu caranya kalian menghormati leluhur kalian?" Wajah pria parubaya tersebut langsung memerah karena malu. Dia langsung menutup mulutnya. Melihatnya tidak lagi berbicara, Yi Chen pun kemudian bertanya kepadanya, "Kenapa tidak berbicara? Bukankah tadi kamu sangat pintar berbicara?" Selesai berbicara, Yi Chen pun menunjuk ke arah makam yang ada di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Ayo, di hadapan para leluhur, coba jelaskan pada mereka bagaimana caranya kamu menghormati mereka." Pria itu lalu berkata dengan malu, Aku salah." Yi Chen dengan berkata lagi, "Jangan katakan padaku, keluar dan katakan langsung pada para leluhur." Pria parubaya tersebut hanya bisa berjalan keluar dari kerumunan dan menghadapi 100 lebih makam leluhur mereka dan berkata dengan malu, "Para leluhur keluarga Yi yang ada di atas, aku Yi Yeiming mengaku bersalah karena telah tidak berbakti. Mohon para leluhur bisa memaafkan aku." Yi Chen mendengus dingin dan mengabaikan pria parubaya tersebut dan kembali berkata pada 700 kerabat keluarga Yi yang lain dengan tegas, "Kalian jangan berpikir kalau aku memberikan persyaratan ini untuk menindas kalian karena kalian bukan keturunan langsung keluarga Yi." Selesai berbicara, dia kemudian menunjuk ke arah Yi Changkong, Yi Changyun, dan juga Yi Peng yang sedang berlutut di sana dan kembali berkata dengan dingin, "Buka mata kalian lebar-lebar, lihatlah baik-baik orang yang berlutut di samping kalian. Mereka adalah anggota inti keluarga Yi. Ini adalah pamanku, bibiku, dan juga para sepupuku. Karena mereka melakukan kesalahan, jadi mereka juga harus berlutut di sini selama 3 hari 3 malam." Begitu kata-kata ini keluar, Yi Changkong dan anggota keluarga inti lainnya satu persatu menundukkan kepala mereka. Begitu juga dengan ke-700-an kerabat keluarga Yi. Mereka semua sangat tercengang melihatnya. Mereka baru sadar kalau ternyata Yi Chen bukan hanya bersikap keras kepada orang luar seperti mereka. Dia bahkan lebih kejam kepada keluarga inti dibandingkan dengan mereka. Kata-kata Yi Chen selanjutnya lebih mengejutkan lagi. "Aku akan berterus terang saja pada kalian. Mulai sekarang, sebagian besar dari kalian harus mengabdikan diri kalian dan tinggal di Gunung Yeling ini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, bahkan jika langit runtuh pun kalian sama sekali tidak boleh meninggalkan tempat ini selangkah pun. Jika ada yang menderita penyakit parah dan harus diopname di ruang UGD, maka aku akan memindahkan ruang UGD tersebut ke Gunung Yeling ini." Setelah orang-orang ini mendengar kata-katanya, mereka pun mulai merasa ketakutan.
Tadi dia masih merasa kalau Yi Chen sudah cukup kejam dengan menyuruh anggota keluarganya bersujud selama 3 hari 3 malam. Mereka tidak menyangka ternyata masih ada yang lebih kejam. Saat ini Yi Chen menatap mereka dengan tatapan dingin dan melanjutkan perkataannya. Kalian satu persatu dengarkan perkataanku baik-baik. Mulai sekarang, jika kalian berani mengkhianati keluarga Yi atau membuat keluarga Yi mengalami kerugian, maka aku akan membuat perhitungan dengan kalian dan akibatnya akan lebih tragis dari yang kalian bayangkan. Mendengar hal ini, para kerabat keluarga Yi tersebut sama sekali tidak berani membantah atau mengajukan keberatan. Alasan kenapa Yi Chen ingin melakukan upacara penghormatan kepada leluhur setahun sekali ialah karena dengan begitu mereka baru bisa memperkuat loyalitas mereka pada keluarga Yi. Dan dalam waktu yang bersamaan agar mereka bisa mengerti hubungan mereka dengan keluarga Yi dan juga memperkuat kendali keluarga Yi pada mereka. Saat ini ada seorang anak muda berkata, jika menyuruh kami untuk melakukan upacara penghormatan kepada para leluhur setiap setahun sekali, aku masih bisa mengerti. Tetapi kenapa kami juga harus pergi ke Yanjing untuk meeting peninjauan kerja setiap 3 bulan sekali? Yi Chen kemudian berbalik bertanya, kalian mengambil sumber daya keluarga Yi, mengambil keuntungan dari keluarga Yi. Sekarang aku menyuruh kalian 3 bulan sekali melaporkan hasil kerja. Dan kalian merasa keberatan? Anak muda tersebut buru-buru berkata, keluarga kami telah lama pindah ke luar negeri. Beberapa tahun terakhir ini kami juga dengan berharap telah memindahkan bisnis kami ke luar negeri, dan bisnis keluarga kami yang ada di luar negeri sekarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi lagi. Yi Chen menganggukkan kepalanya lalu bertanya, siapa namamu? Anak muda tersebut menjawab, namaku adalah Yi Tao. Yi Chen mengangguk perlahan dan berkata, baik, izinkan aku bertanya, sekarang bisnis apa yang sedang keluargamu jalankan di luar negeri? Yi Tao buru-buru menjawab, kami memproduksi perabotan bergaya Tiongkok dan menjualnya ke seluruh Eropa. Pelanggan kami kebanyakan adalah orang keturunan Tiongkok dan tempat produksi kami berada di Rumania. Yi Chen mengernyitkan dahinya dan berkata, kenapa kalian memproduksi di Rumania? Yi Tao lalu menjawab, alasan utamanya adalah karena produksi kayu di Rumania sangat tinggi, ditambah lagi biaya tenaga kerja mereka relatif murah. Yi Chen lalu menjawab, berapa banyak karyawan yang kalian gunakan dan berapa nilai output tahunan kalian? Yi Tao berpikir sejenak dan berkata, kami memiliki kurang lebih 10.000 karyawan, nilai output tahunan kami sekitar 20 miliar euro, dan keuntungan bersih yang kami dapatkan sekitar 20%. Yi Chen menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu dari usaha ini saja kalian bisa menghasilkan laba bersih sebanyak 4 miliar euro per tahun. Benar, jawab Yi Tao. Beberapa tahun sebelumnya kami masih memproduksi di Tiongkok. Akulah yang menyerahkan pada keluargaku untuk memindahkan tempat produksi kami ke Rumania. Yi Chen kemudian bertanya lagi, kenapa kamu menyarankan untuk memindahkan tempat produksi ke Rumania? Yi Tao lalu menjelaskan dengan bangga, awalnya kami memang memproduksinya di Tiongkok dan menjualnya di Eropa. Saat itu meskipun biaya logistik lumayan tinggi, tapi karena biaya tenaga kerja di dalam negeri sangat rendah, jadi margin keuntungan keseluruhan yang kami dapatkan masih lebih tinggi dari yang kami dapatkan sekarang. Tapi karena aku punya firasat dalam 5 tahun ini, pemerintah Uni Eropa akan menaikkan tarif dan pajak impor ke negaranya. Jika sampai seperti itu, maka produksi kami akan kehilangan pasar di luar negeri dan keuntungan kami juga akan merosot tajam. Dan ternyata tebakanku tidak salah. Sejak 3 tahun yang lalu, negara Uni Eropa terus menaikkan tarif dan pajak impor. Sampai sekarang kenaikannya sudah mencapai 40%. Yi Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, setelah kalian memindahkan bisnis kalian ke Rumania, kalian jadi terbebas dari kebijakan tarif dan pajak yang diterapkan untuk orang asing. Benar. Yi Tao kemudian menjelaskan lagi, setelah memindahkan basis produksi kami ke Rumania, kami juga mendaftarkan ulang perusahaan kami di Rumania. Jadi bisa dibilang kalau hasil produksi kami sekarang merupakan hasil produksi lokal Rumania. Dan karena seluruh pasar Eropa telah memberikan kebijakan khusus yang besar untuk produk Rumania, jadi kami juga benar-benar bisa ikut menikmati kebijakan khusus tersebut. Dengan biaya pajak yang rendah, kami bisa menekan harga lebih rendah. Dengan begitu jumlah penjualan kami akan meningkat. Jadi margin keuntungan keseluruhan kami juga lebih besar. Sedangkan perusahaan yang memproduksi furniture bergaya Tiongkok di dalam negeri dan menjualnya ke Eropa, mereka semua mengalami kerugian besar.
Yi Chen tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu pandai sekali dalam berbisnis." Yi Tao dengan penuh percaya diri dan berkata, "Tentu saja, di umur 20 tahun aku telah menyelesaikan kuliahku di Universitas Yale, lalu mendapatkan gelar MBA dan dalam 2 tahun. Dan sejak berumur 18 tahun, aku juga sudah ikut terlibat dalam bisnis keluargaku. Aku tidak berani mengatakan kalau aku adalah seorang jenius dalam berbisnis, tapi jika dibandingkan dengan pengusaha lainnya, aku tentu saja lebih unggul dari mereka." Yi Chen mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu, kali ini kamu tidak perlu pulang lagi. Tinggallah di Tiongkok untuk membantu bisnisku, sekaligus biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu." Perkataan Yi Chen membuat Yi Tao gemetar ketakutan. Alasan mengapa dia mengatakan semua ini kepada Yi Chen karena ingin membuat Yi Chen mengerti bahwa di dalam bisnis keluarganya saat ini tidak lagi bergantung kepada keluarga Yi, juga tidak lagi membutuhkan bantuan apapun dari keluarga Yi. Jadi dia merasa tidak perlu lagi untuk datang dan melapor kepada keluarga Yi setiap 3 bulan. Namun sama sekali tidak terpikirkan oleh Yi Tao. Setelah berbicara begitu banyak, Yi Chen malah menginginkan dirinya itu untuk tinggal di Tiongkok dan membantunya. Seketika itu dia langsung menyesal ketika menyadari kesalahannya itu. Dengan segera dia berlutut dan berkata dengan wajah yang sedih, "Tuan Yi, Anda jangan marah atas perkataan saya itu, karena itu hanyalah bualanku saja." "Oh, benarkah begitu?" kata Yi Chen dengan acuh tak acuh. Yi Tao menganggukkan kepalanya berkali-kali. Ketika itu seorang pria tua yang ada di sisi Yi Tao terlihat sangat panik dan berkata dengan gugup, "Yi Chen, aku adalah ayah dari Yi Tao, Yi Hongyang. Aku adalah ayahmu, itu adalah sepupu. Anakku ini memang suka membual sejak kecil. Dia seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Aku telah memarahinya berkali-kali dan menyuruhnya untuk tidak membual, tapi dia tetap saja tidak mendengarkanku." Dia lalu kembali berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah kepala keluarga Yi sekarang, jadi janganlah mendengarkan omong kosong dari anak ini." Yi Chen mengangguk ringan dan bergumam, "Oh, setelah berbicara begitu lama, ternyata semuanya hanyalah omong kosong saja." Yi Hong yang lalu memukul kepala Yi Tao dan berteriak dengan marah, "Dasar bajingan, lekas minta maaf kepada kepala keluarga Yi." Meski telah dipukul, tapi Yi Tao sama sekali tidak terlihat menyesal. Dia hanya merasa agak gelisah dan berkata, "Tuan Yi, aku bersalah. Aku tidak seharusnya membuat seperti itu di hadapan Anda. Mohon Anda tidak marah karena hal ini." Yi Chen melambaikan tangannya lalu berkata dengan santai, "Ayah anak muda, mana yang tidak pernah melakukan hal sembrono? Siapa juga yang tidak suka membual ketika masih muda? Masalah kecil seperti ini aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati." Yi Tao langsung menghela napas lega lalu dengan cepat berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Yi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Yi." Yi Chen mengangguk lalu berkata kepada Ye Hongyang, Aku yang ingin kutanyakan pada Anda. Ada yang ingin kutanyakan kepada Anda." Yi Hongyang dengan terburu-buru dan penuh kerendahan hati berkata, "Kepala keluarga Yi, Anda boleh bertanya apa saja tanpa ragu. Dan kami hanyalah segelintir orang kecil, jadi Anda tidak perlu berkata dengan sungkan seperti itu." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Begini, aku hanya ingin tahu apakah hal yang dikatakan oleh Yi Tao itu benar atau tidak. Apakah semuanya memang hanya karangannya semata dan semua yang dikatakannya itu tidak pernah terjadi, ataukah semua yang dikatakannya memang pernah terjadi, hanya saja tidak ada sangkut pautnya dengannya?" Yi Hongyang kaget sekali dan berkata dengan gugup, Ini tidak bisa dikatakan tidak pernah terjadi." Melihatnya tampangnya yang begitu gugup, Yi Chen pun langsung bertanya ke pokok permasalahannya. "Aku hanya ingin tahu apakah benar Anda telah memindahkan perusahaan Anda dari Tiongkok ke Rumania 5 tahun yang lalu?" Benar. Yi Hongyang mengangguk dengan terburu-buru dan mengakuinya. Dia tahu dengan jelas kalau hal seperti ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Karena jika Yi Chen melakukan penyelidikan, dia pasti akan langsung mengetahui jalur pengembangan semua industrinya. Jadi tidak ada gunanya disembunyikan.
Kemudian Ye Chen bertanya lagi, kalau begitu aku ingin tahu siapakah yang memutuskan hal itu 5 tahun lalu. Kalau bukan Ye Tao, lantas siapa itu? Raut wajah Yi Hong yang seketika berubah dan bertambah gelisah dengan berkata dengan gugup, Dia siapa? Ucap Ye Chen sambil mengerutkan keningnya dan bertanya dengan dingin. Sesulit itukah menyebutkan nama orang itu? Melihat Ye Chen yang merasa tidak puas, dia lalu dengan terburu-buru berkata, itu adalah aku. Aku yang membuat keputusan itu. Ye Tao memandang ke arah ayahnya dengan takut dan khawatir. Di saat yang sama dia juga diliputi dengan perasaan bersalah. Ye Chen menatap Yi Hong Yang dan berkata dengan serius, benarkah kamu yang melakukannya? Yi Hong yang mengangguk dan menggertakkan gigi sambil berkata, benar, itu adalah ideku. Baiklah kalau begitu, kata Ye Chen. Kalau begitu tinggallah di sini, karena bisnisku masih berantakan jadi aku sangat membutuhkan seorang yang membereskannya. Dan karena anak-anak dari keluarga ini nantinya harus berbakti di Gunung Yeling selama 3 tahun lamanya. Jadi inilah saat terbaik bagimu yang merupakan kerabat keluarga ini untuk berkontribusi kepada keluarga Yi. Ketika Yi Tao mendengar ini, dia langsung protes. Tuan Yi, meskipun kita memiliki nama keluarga Yi, tapi kami telah lama berdikari sendiri. Dan lagi keluarga kami juga punya permasalahan masing-masing. Bagaimana mungkin kami mengabaikan permasalahan keluarga kami dan datang ke tempat Anda untuk memberi pelayanan? Lagi pula, bisnis keluarga kami hanyalah bisnis kecil dan tidak sebesar bisnis keluarga Yi. Jika ditunda lagi, bukankah itu akan menjadi masalah yang besar untuk kami ke depan nanti? Setelah berbicara, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan memanas-manasi. Apakah kalian berpikir kalau yang kukatakan ini masuk akal? Keluarga Yi memiliki aset melebihi 1 triliun yuan. Tadi mereka memaksa kita untuk memberi setengah aset kekayaan keluarga kita kepada mereka, lalu menjadikan Wan Long Hall sebagai bawahannya. Kekuatan mereka itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita semua, tapi dia masih datang dan merampok bawahan kita. Anggota yang lain juga terlihat tidak puas saat mendengarnya perkataannya. Kata-kata Yi Tao sebenarnya hanyalah untuk menghasut mereka saja. Inti dari perkataannya adalah keluarga Yi ini sangat kaya dan berkuasa, tapi masih saja memeras uang orang lain dan memaksa mereka semua untuk menandatangani perjanjian angsuran. Dan sekarang dia juga ingin merebut anggota keluarga lain. Ini sungguh sangat keterlaluan. Meskipun mereka merasa tidak puas, tapi bagaimanapun Ye Chen tidak memaksanya untuk menyerahkan anggotanya keluarganya. Karena itulah tidak ada yang berani untuk membantunya saat ini. Mereka hanya menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Hal ini membuat Yi Tao menjadi cemas dan berkata, kalian ini katakanlah sesuatu. Setidaknya berikanlah pendapat kalian yang adil. Tidak ada yang menjawab sama sekali. Pada saat ini Ye Chen menatap Yi Tao sambil berkata dengan senyum, kamu masih muda tapi kamu sudah memiliki banyak ide dan kemampuan. Ye Chen lalu mengubah topik pembicaranya lalu berkata, tapi kamu melupakan suatu hal yang sangat penting. Kemampuanmu yang seperti ini hanyalah sebuah omong kosong ketika dihadapan dengan kekuatan yang absolut. Melihat Ye Chen yang bisa membaca apa yang ada di pikirannya, dia pun langsung panik. Ye Chen kembali melanjutkan perkataannya. Aku tidak peduli apakah bisnis kalian ada hubungannya dengan keluarga Yi atau tidak. Aku hanya ingin mengatakan dari mana modal untuk bisnismu berasal. Bukankah itu pemberian dari keluarga Yi? Ayah dan anak tersebut langsung diam dan tidak berani menjawab. Pada saat ini Yi Zhongquan membuka suaranya. Ye Chen, ketika Hong Yang keluarganya masih ada di Tiongkok dan baru mulai bisnis perabotan, keluarga Yi memberikan mereka uang sebesar 200.000 yuan, yang berarti kalau keluarga Yi memiliki saham sebesar 30% dari bisnis mereka, dan keluarga Yi juga mengenalkan banyak bisnis kepada mereka. Setelah berdirinya Tiongkok, ayah Hong Yang mengambil kesempatan dan bermain trik. Dia menyumbangkan perusahaannya kepada komunitas lokal agar bisa mengubah pandangan masyarakat terhadapnya.
Sebenarnya ini hanya memberikan 1/10% saja, tapi dia melapor kepada keluarga Y dan mengatakan kalau dia telah menyumbangkan semuanya. Kemudian dia berdiam selama 2 tahun, lalu kemudian memulai lagi dan membuka pabrik baru, dan karena adanya perubahan nama jadi saham sebanyak 30% itu tentu saja tidak terhitung di dalamnya lagi. Aku sebenarnya mengetahui hal ini, hanya saja aku belum menyelidikinya secara mendalam. Mendengar ini, Ye Chen mencibir dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian sudah mendengarnya? Masalah kalian mengambil uang dari keluarga Yi sudah menjadi sejarah yang panjang. Kalau aku ingin membeberkan perbuatan kalian, kalian pasti tidak akan sanggup menanggungnya." Yi Hongyang dan Yi Tao merasa sangat gugup. Mereka menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Yi Chen menatap Yi Tao lalu dengan dinginnya berkata, "Aku membiarkan kalian tinggal untuk saling berbagi dan membantu keluarga Yi. Selain ingin memberimu kesempatan untuk membalas budi kepada keluarga Yi, juga ingin memberi kalian kesempatan yang baik untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Kalau saja kalian itu patuh dan melakukan yang terbaik untuk keluarga Yi selama 2 tahun, kalian bisa mendapatkan potongan setengah dari cicilanmu itu. Kalau kamu berkelakuan dengan sangat baik dengan melambaikan tanganku, bukan tidak mungkin bagiku untuk membebaskanmu dari cicilan tersebut, tapi kalian malah memperlakukan keluarga Yi seperti ini dan kalian sama sekali tidak berubah. Sungguh tidak dapat ditolong lagi. Kalau begitu, kamu dan keluargamu itu pergilah ke Gunung Yeling untuk berbakti di sana selama 3 tahun. Mulai saat Yi Chen memutuskan membawa sepanduk ayahnya, dia telah bersiap untuk bersikap tidak sungkan kepada siapapun yang bermarga Yi. Karena dalam hatinya dia tahu betul, meskipun mereka adalah kerabatnya, tapi mereka juga adalah musuh. Menjadi seorang pangeran itu mudah, tapi menjadi seorang kaisar terlalu sulit. Setelah menjadi seorang kaisar dan pada saat yang sama kamu ingin menjadi seorang kaisar yang sukses, maka kamu harus rela melepaskan belenggu antara keluarga. Sejak saat naik tahta, tidak akan ada lagi hubungan ayah dan anak. Tidak ada lagi ibu dan anak. Tidak ada lagi kakek dan cucu. Tidak ada lagi saudara laki-laki dan perempuan. Yang ada hanyalah kaisar dan para menteri. Satu orang sebagai raja dan sisanya adalah menteri. Oleh sebab itu Yi Chen tentu saja juga tidak akan bersikap sungkan kepada kerabat keluarga Yi tersebut. Pada akhirnya hanya satu kata, "Milikmu adalah milikku, milikku akan tetap menjadi milikku." Melihat pria muda seperti Yi Tao yang memiliki pikiran yang jernih dan visi yang unik, membuatnya ingin menahannya di keluarga Yi. Di masa depan aku ingin bekerja sama dengan Helena dan menggunakan kerajaan Eropa Utara untuk membuka pintu ke pasar Eropa. Jadi aku membutuhkan seseorang yang sangat mengenal Eropa untuk menjadi asistenku. Kebetulan di keluarga Yi Tao ada yang telah mengembangkan sayapnya di Eropa selama bertahun-tahun. Mereka bahkan memindahkan perusahaannya ke Eropa. Jadi dia pasti memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Eropa. Aku minta maaf, tapi aku Yi Chen menginginkan orang ini. Namun sekarang ayahnya Yi Hongyang langsung keluar dan membantu berbicara. Meskipun Yi Chen bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia juga tidak mungkin langsung menebaknya secara langsung. Oleh karena itu dia pun berkata kepada Yi Hongyang, "Saat kalian satu persatu memisahkan diri dari keluarga Yi, kalian juga membawa uang keluarga Yi, dan dengan menggunakan uang dari keluarga Yi, akhirnya kalian bisa menjadi seperti sekarang ini. Tapi akhirnya kalian bukan hanya tidak bersyukur, tapi kalian juga telah melupakan leluhur keluarga Yi. Sekarang aku menyuruh kalian untuk tinggal di sini untuk membantu keluarga Yi dan memberikan kesempatan bagi kalian untuk menebus dosa kalian. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan lagi terhadap kalian, dan saat itu istri, anak, dan bisnis kalian juga tidak akan terkena imbasnya. Jadi jangan katakan kalau aku tidak mengingatkan kalian sebelumnya." Yi Hongyang tahu bahwa dia salah. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Kami pasti akan menuruti apa yang Anda katakan dan menggunakan kesempatan ini dengan baik." Setelah dia selesai berbicara, dia kembali berkata,
Tuanku, hanya saja kemampuanku sangat terbatas. Jadi jika apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan keinginan Anda, mohon jangan salahkan aku. Saat ini Yi Hongyang telah berpikir dengan jelas. Jika dia tinggal di keluarga Yi juga bukanlah hal yang buruk. Karena meskipun putranya Yi Tao tidak berpengalaman, kontrol bisnis dan kemampuan manajemennya memang jauh lebih unggul darinya. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnisnya sendiri terus-menerus direformasi dan mengalami peningkatan. Baik itu memindahkan basis produksi, membuat wajah baru, atau meningkatkan proses produksi, hampir semuanya adalah berkat Yi Tao. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk tinggal di sana dan menggantikan Yi Tao agar putranya itu bisa mengurus bisnis mereka. Dan hal ini juga tidak akan merugikan keluarganya. Saat ini Yi Tao juga menyadari kalau dirinya tadi terlalu banyak berbicara. Akibatnya dirinya yang terlalu pamer akan kehebatannya, ayahnya jadi harus tinggal di dalam negeri. Saat ini dia berinisiatif untuk menjelaskan semuanya dan tinggal di sana agar ayahnya tidak perlu menderita di sini dan bisa pulang. Tapi begitu mengingat usaha keluarga mereka sekarang sedang dalam tahap penting, dia pun mengurungkan niatnya. Dan lagi meskipun dia belum resmi menjadi CEO, tapi sebenarnya dia sudah memikul tanggung jawab sebagai CEO. Jadi bisa dibilang seluruh bisnis keluarganya kini sangat mengandalkan dirinya. Dia pun lalu menahan keinginannya untuk jujur. Dia hanya bisa menatap ayahnya dan berkata dengan serius, "Ayah, di rumah ada aku. Ayah tidak perlu khawatir." Yi Hongyang lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan tinggal di sini untuk melayaninya. Pada saat itu, kamu saja yang ambil alih jabatan CEO." Berbicara tentang ini, Yi Hongyang menghela napas dan berkata dengan emosi, "Hanya saja kamu masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Jika ayah terburu-buru menempatkanmu pada posisi CEO, ayah benar-benar khawatir kamu tidak bisa menjalankan perusahaan dengan baik." Yi Tao buru-buru menjawab, "Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan berusaha melakukan yang terbaik. Aku tidak berani mengatakan kalau aku bisa membuat perusahaan maju dengan cepat, tapi aku akan berusaha untuk mempertahankan bisnis keluarga kita dan menunggumu pulang." Yi Hongyang menghela napas. Sudah menjadi kewajibanku untuk melayani keluarga Yi. Jadi tidak ada cara lain lagi selain memaksamu untuk tumbuh dengan cepat. Yi Chen mengerutkan keningnya, dalam hatinya berpikir, "Kalian masih saja berakting di depanku. Bagus sekali." Dia lalu mendehem dan berkata kepada Yi Hongyang, "Jika bisnis besar diserahkan pada anak yang masih belum berpengalaman memang agak sedikit beresiko. Meski keluarga Yi menyuruhmu membantuku, tapi kalian juga tidak bisa melepaskan begitu saja usaha kalian sendiri. Jika sampai begitu aku akan terlihat sangat egois." Mendengar kalimat ini, Yi Hongyang dan Yi Tao langsung merasa sangat gembira. Dia mengira kalau Yi Chen telah berubah pikiran. Tapi Yi Hongyang tidak berani menunjukkan ekspresinya. Dia berpura-pura tenang dan berkata dengan buru-buru, "Yi Chen, di saat seperti ini, jika menyuruh kami meninggalkan bisnis kecil kami dan melindungi bisnis besar Anda, itu adalah sesuatu hal yang bisa dimengerti." Yi Chen lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ini sangat tidak pantas." Tiba-tiba matanya langsung berbinar, lalu berkata, "Aku punya satu ide." Yi Hongyang buru-buru bertanya, "Yi Chen, kamu ada ide apa?" Yi Chen menunjuk ke Cangkong yang sedang berlutut di antara kerumunan dan berkata, "Pamanku Yi Cangkong adalah putra tertua dari keluarga Yi. Kemampuannya sangat hebat. Lebih baik kita menyuruhnya untuk menggantikanmu menjalankan bisnismu saja. Kamu dan anakmu bersama-sama tinggal di sini untuk membantuku. Dengan adanya pamanku, bukan tidak mungkin dalam waktu 2-3 tahun bisnis keluargamu bisa masuk dalam 500 perusahaan terbesar di dunia. Bukankah kalian bergerak dalam bisnis furniture? Beri pamanku waktu 3 tahun. Perusahaanmu pasti akan melampaui IKEA." Mendengar perkataan Yi Chen, Yi Cangkong jadi merasa sedikit malu. Apakah aku sehebat itu? Sial, aku hampir mempercayai perkataannya. Namun saat mengingat kalau dia bisa meninggalkan Gunung Yeling dan tidak perlu tinggal di sana selama 3 tahun, bahkan bisa meninggalkan Tiongkok, membuatnya merasa sangat antusias. Dia lalu berkata, "Yi Chen, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Aku pasti akan
berusaha dengan keras. Yi Chen mengangguk puas, lalu menatap ke arah Yi Tao dan berkata dengan serius, "Yi Tao, ayahmu sudah tua. Dia juga sudah beberapa tahun tidak hidup di dalam negeri. Jadi aku takut dia akan susah untuk beradaptasi. Jadi lebih baik kamu saja yang tinggal di sini." Kata-katanya itu langsung membuat Yi Tao diam membeku. Dia tidak menyangka Yi Chen akhirnya menariknya dan memasukkannya kembali setelah ayahnya yang sudah dengan susah payah berhasil mengeluarkannya. Dia merasa sangat kesal. Dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Yi Chen lalu berkata, "Mengenai bisnis keluargamu, kamu tenang saja. Serahkan saja pada pamanku. Dia pasti bisa membantumu menjalankannya dengan baik. Coba kalian pikirkan. Kalian bekerja denganku selama beberapa tahun. Lalu kalian dapat menghasilkan 1 dari 500 perusahaan terkuat di dunia setelah kamu kembali. Bukankah ini sangat menguntungkan?" Yi Hongyang mengumpatnya dalam hati. "Jika memang Yi Changkong begitu hebat, kenapa kamu tidak mempekerjakannya saja? Kenapa kamu menyuruh kami yang melakukannya? Jika orang tidak berguna sepertinya memegang perusahaan kami, tidak perlu menunggu sampai 3 tahun. Bisnis kami pasti akan bangkrut." Yi Tao juga merasa sangat kesal. Dalam hatinya berpikir, walau ayah bukan pengusaha papan atas, tapi setidaknya dia sudah berkecimpung di bisnis ini begitu lama. Pengalamannya juga sudah banyak dan stabil. Walaupun dia tidak menyukai perubahan dan inovasi, tapi setidaknya dia berhasil membuat bisnis kami hingga seperti ini. Jika Yi Changkong yang ke sana memang bisnis kami, maka memegang bisnis kami, maka bisnis kami pasti akan hancur dibuatnya. Memikirkan ini, Yi Tao buru-buru berkata, "Yi Chen, bisnis kecil seperti milik kami, kenapa harus sampai merepotkan paman Changkong untuk yang hebat ini? Terlalu mubazir jika harus menyuruhnya mengurus bisnis kami ini." Yi Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sangat terang-terangan, "Tidak apa-apa, sedikit pun tidak mubazir. Keluarga kita punya kemampuan itu." Yi Tao hampir pingsan. Dia akhirnya mengerti kalau Yi Chen sangat pintar berakting. Di hadapannya, dia dan ayahnya bukanlah apa-apa. Awalnya, dia dan ayahnya ingin bersandiwara sehingga mereka dapat bertukar dan kembali menjalankan bisnis keluarga. Tanpa diduga, hanya dengan mengucapkan beberapa kata, Yi Chen akhirnya berhasil mengembalikannya. Dia juga mengirim seseorang yang tidak bisa mereka singgung ke rumahnya. Yi Hongyang merasa sangat kesal. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana mengakhiri semua ini. Bahkan kesempatan untuk membuat anaknya tetap tinggal sudah sangat kecil. Karena jika dia berbuat seperti itu berarti dia mengaku kalau dia telah membohongi Yi Chen. Bagi keluarga Yi, mereka adalah pendosa, tapi mereka masih saja berani bermain-main dengan Yi Chen seperti itu. Jika Yi Chen mendapatkan kesalahan mereka, maka tidak akan ada peluang lagi sama sekali. Yi Changkong merasa sangat antusias melihat keadaan ini. Melihat bahwa Yi Tao masih ingin menolaknya, dia buru-buru berkata, "Yi Chen, kamu tidak perlu menanyakan pendapat mereka tentang masalah ini. Aku lihat mereka juga merasa bersalah kepada keluarga Yi, dan mereka juga tidak enak jika harus merepotkanku. Tetapi aku adalah orang yang sangat enak untuk diajak berdiskusi. Masalah memang sedikit merepotkan, tetapi aku akan bekerja keras dan tidak pernah mengeluh." Yi Peng merasa sangat iri. Dia buru-buru berkata, "Yi Chen, kesehatan ayahku juga kurang baik. Bisakah membiarkanku pulang untuk menjaganya?" Yi Chen sama sekali tidak menggubrisnya. Dia lalu membalikkan badannya dan menatap Yi Hongyang dan Yi Tao, lalu berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Bukankah cara kerjaku sangat profesional? Aku sampai mengirim pamanku ke sana untuk membantu kalian. Bukankah ini sangat adil?" Yi Zhongquan yang mendengarnya langsung mengulurkan tangannya untuk mengusap wajahnya, dan dalam hatinya merasa kalau Yi Chen benar-benar sangat keterlaluan. Saking keterlaluannya sampai-sampai membuatnya merasa sangat malu. Dia sangat mengenal putra sulungnya Yi Changkong. Dengan kemampuannya itu, dia benar-benar hanya dianggap sebagai penghalang dalam keluarga. Jika diibaratkan sebagai kereta cepat, maka Yi Changkong adalah salah satu gerbong
yang tidak bisa mengangkut penumpang maupun menarik barang. Dia hanya mengikuti kereta keluarga Yi saja dan sama sekali tidak memberikan efek positif apapun, hanya meningkatkan konsumsi bahan bakar kereta dan mengurangi kecepatan kereta saat ini. Di perusahaan keluarga Yi ada tim manajer profesional dan sejumlah tim di seluruh dunia bertanggung jawab atas pengoperasian hal-hal serius. Dan dia hanya perlu menandatangani surat keputusan secara simbolis dan kemudian dia akan menerima gaji dan dividen tertinggi di seluruh keluarga Yi. Bisnis furniture keluarga Yi tahu bisa menghasilkan keuntungan besar beberapa miliar euro dalam setahun. Dan dalam keadaan normal, Yi Changkong juga bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Dan lagi dia sangat pintar menghabiskan uang dengan tujuan yang tidak jelas. Jika dia pergi ke luar negeri untuk perjalanan inspeksi, pertama-tama dia harus membeli villa terbaik di daerah setempat sebagai tempat tinggalnya. Menurut kata-katanya, dia tidak terbiasa tinggal di hotel manapun dan lebih suka tinggal di rumah. Jadi membeli rumah adalah pilihan terbaiknya. Dia juga bisa menggunakan alasan investasi untuk membeli rumah. Yang lebih tidak masuk akal lagi, dia akan membuka toko di mana-mana lalu membeli rumah dan tanah di mana-mana sampai akhirnya uang yang dihasilkan dengan susah payah akhirnya hanya untuk dijadikan untuk membayar tagihan. Jika orang normal membeli properti, maka itu memang murni untuk investasi. Tapi jika Yi Changkong membeli properti, dia harus membayar pajak bisnis. Jika ada villa seharga 50 juta yuan lalu didekorasi hingga siap huni seharga 20 juta yuan kemudian dijual ke dia dengan harga 100 juta yuan, dia juga akan merasa sangat menguntungkan. Selain itu, villa yang dibeli perlu penambahan berbagai item, termasuk berbagai kebutuhan sehari-hari serta mobil, kapal pesiar, dan bahkan helikopter. Selain itu, dia juga membutuhkan banyak pekerja untuk memelihara rumah tersebut, untuk memastikan kalau tempat itu bisa ditempati kapan saja. Jadi setelah membeli villa yang harganya 100 juta yuan, dia juga akan mengeluarkan beberapa puluh juta yuan untuk membeli mobil, kapal pesiar, dan juga helikopter. Kemudian hanya penyesuaian barang-barang ini sangat tinggi. Dalam setahun akan menjadi penyusutan sebanyak 10 juta yuan. Belum lagi biaya pemeliharaan seluruh villa dan berbagai peralatan yang juga bernilai puluhan juta yuan. Lalu ditambah lagi gaji pekerja. Itu benar-benar sebuah angka yang fantastis. Juga bisa dibilang dalam setahun pengeluaran untuk villa tersebut saja harus menghabiskan 20 juta yuan. Jika dalam setahun dia melakukan perjalanan ke sana sebanyak 2 kali, maka biayanya akan meningkat banyak. Jika dihitung-hitung 5 tahun kemudian, villa seharga 70 juta yuan tersebut mungkin akan naik menjadi 100 juta yuan bahkan lebih. Tapi dalam 5 tahun itu uang yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan paling tidak harus menghabiskan 1 miliar yuan. Saat pembelian 100 juta yuan mengeluarkan uang lebih dari 1 miliar yuan, pada akhirnya hanya bisa dijual seharga 1 miliar yuan lebih. Ini mana bisa dikatakan investasi. Dulu karena keluarga Yi punya uang, jadi dia menghabiskan uang miliaran atau bahkan puluhan miliar dalam setahun dengan berbagai macam cara. Lagi pula bagi keluarga Yi itu bukanlah apa-apa, jadi tuan besar juga malas untuk bertanya lebih lanjut. Dan sekarang jika menyuruhnya bertanggung jawab atas bisnis keluarga Yi tahu, ini seperti menempatkan seekor babi di rumah sekelompok semut sebagai bos. Bisakah babi ini menjadi bos yang baik? Kita kesampingkan dulu. Masalahnya adalah sekelompok semut ini dengan susah payah mengumpulkan makanan. Meskipun sendiri tidak dapat makan satu suap pun, tapi makanan tersebut tetap saja tidak bisa mengenyangkan babi tersebut. Yi Hongyang telah lama mendengar tentang Yi Changkong. Dia takut sekali kalau Yi Changkong benar-benar akan pergi ke rumahnya, menghabiskan semua properti yang telah dikumpulkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak peduli Yi Chen akan menyalahkannya atau tidak. Dia langsung berlutut di lantai dan memohon, "Yi Chen, aku salah. Aku akan mengaku padamu.
Selama bertahun-tahun ini, Yi taulah yang membuat keputusan dan memegang bisnis kami. Tadi aku membohongimu karena aku egois dan ingin putraku kembali untuk memegang bisnis kami. Sekarang aku tahu bahwa aku bersalah. Silakan Anda menghukumku saja. Yi Tao juga merasa ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia lalu berkata, Yi Chen, aku mohon kepada Anda, biarkanlah ayahku pulang untuk melanjutkan bisnis kami. Aku akan tinggal di sini dan membantu keluarga Yi dengan sekuat tenaga. Saat ini ekspresi Yi Chen terlihat sangat dingin. Dia lalu berkata dengan sinis, kalian sungguh berani. Kalian melarikan diri semalaman. Sekarang bukannya bertobat tapi malah masih berbohong. Sepertinya kalian sama sekali tidak menghargai keluarga Yi. Yi Hong yang mendengar kata tersebut langsung gemetar ketakutan. Dia buru-buru berkata, Yi Chen, aku telah melakukan kecerobohan. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk tidak menghargai keluarga Yi. Bagaimanapun kami bisa seperti sekarang ini adalah berkat pemberian kalian. Yi Chen mendengus dingin lalu menatap ke semua orang dan berkata dengan keras, masa damai dan makmur sebelumnya menyembunyikan terlalu banyak masalah buruk di keluarga Yi. Jika bukan bencana kali ini, aku pasti masih akan berpikir kalau keluarga Yi benar-benar makmur dan sejahtera. Tapi sepertinya semua ini hanya penampilan palsu saja. Berbicara sampai di sini, Yi Chen pun mendehem kembali berkata, mulai sekarang masalah dalam keluarga Yi harus segera diselesaikan. Tidak peduli apakah bisnis kalian ada kaitannya dengan keluarga Yi atau tidak. Semua orang harus mengutamakan kepentingan keluarga Yi. Jika kalian berperilaku baik, maka bisnis kalian dengan keluarga Yi dapat dilanjutkan. Dan aku akan memberikan uang untuk kalian agar bisa berpartisipasi dalam bisnis baru keluarga Yi di masa depan. Tujuanku tidak lebih dari 4 kata, yaitu aku membawamu, kamu mendukungku. Tetapi jika kalian masih bersikeras melakukan dengan cara kalian sendiri, maka aku tidak hanya akan memutuskan semua bisnis keluarga Yi dengan kalian. Semua bantuan dan dukungan yang telah kami berikan kepada Anda selama bertahun-tahun akan dihitung dengan jelas. Dan kalian harus membayar ganti rugi sesuai metode bunga bergulir. Jika Anda menolak untuk membayarnya, maka aku akan membereskan kalian. Apakah di antara kalian ada yang keberatan? Kalian boleh mengatakannya sekarang. Saat mereka mendengar perkataannya, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Mereka lalu dengan tergesa-gesa menyatakan kalau mereka akan berperilaku dengan baik di masa depan. Melihat tidak ada yang berkeberatan, Yi Chen pun melanjutkan perkataannya. Bagus, karena kalian bersedia untuk berperilaku dengan baik, maka kebetulan sekali sekarang ada satu hal rumit yang terjadi dan membutuhkan kalian bekerja sama untuk bantu mengurangi kekhawatiran. Semua orang menatap Yi Chen dengan seksama. Mereka tidak tahu apa hal rumit yang dikatakan oleh Yi Chen. Yi Chen berkata dengan ringan, para pelayan keluarga Yi sama seperti kalian. Begitu mendengar Wan Long Hol datang, mereka semua langsung melarikan diri dan menghilang. Jika sampai tersebar kalau keluarga Yi tidak punya pelayan, maka pasti akan ditertawakan oleh orang luar. Jadi sebelum akhir bulan ini, carilah 2 orang anak muda dari keluarga kalian untuk mengisi posisi yang kosong terlebih dahulu. Di mata Yi Chen, kerabat keluarga Yi sama seperti warga kelas 2. Ditambah lagi dengan sikap mereka yang lupa kacang akan kulitnya. Jadi kedepannya dia lebih tidak mungkin lagi bisa menganggap mereka sebagai manusia. Dia juga akan menyuruh setiap keluarganya masing-masing mengirim keturunan mereka untuk menjadi bawahannya. Agar mereka tahu kalau hidup mereka adalah untuk melayani keluarga utama Yi. 700-an orang di sana sama sekali tidak berani membantah perkataannya sedikit pun, meskipun mereka merasa benci dan tidak puas. Ditambah lagi mereka teringat dengan apa yang telah terjadi pada keluarga Yi Tao. Melihat tidak ada orang yang berani membantah, Yi Chen lalu berkata, karena kalian juga tidak punya pendapat lain, maka hal ini kita putuskan saja seperti ini. Selesai berbicara, dia lalu mengambil daftar nama upacara penghormatan leluhur dan berkata, di atas ini tertulis semua data informasi tentang kalian keturunan keluarga Yi.
dan juga daftar nama perwakilan orang yang datang ke Yanjing untuk menghadiri upacara penghormatan leluhur. Dalam 1 minggu, semua keluarga harus memberikan data anggota keluarga yang masih muda di keluarga kalian. Kriterianya dan persyaratannya yang akan aku berikan sangat tinggi, jadi kalian dengarkan baik-baik. Semua orang menatapnya dengan napas tertahan. Mereka tidak tahu persyaratan seperti apa yang akan diajukan olehnya. Ye Chen lalu mendehem dan berkata dengan dingin. Pertama, harus merupakan anggota keluarga dekat dari keluarga Yi. Kalian jangan berpikir untuk membawa orang luar atau saudara kalian untuk membohongiku. Orang tersebut harus bermarga Yi. Dan lagi, harus merupakan putra atau cucu kalian. Semua orang yang ada di sana tidak berani berbicara. Mereka hanya mengangguk setuju. Ye Chen kembali berkata, kedua, harus ada gelar sarjana atau lebih tinggi. Ketiga, usianya harus berkisar antara 23 hingga 35 tahun. Jika di luar itu tidak akan diterima. Dan dalam satu keluarga tidak boleh hanya mengirim wanita saja. Harus ada anak laki-laki juga. Mendengar perkataannya, raut wajah beberapa orang yang ada di sana langsung berubah. Saat mereka mendengar kalau mereka harus mengirim salah satu keluarganya untuk dijadikan bawahan, langsung terbesit dalam benak mereka untuk mengirim kedua anak perempuan mereka kepada Ye Chen karena mereka lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi mereka ingin melatih anak laki-laki mereka untuk menjadi penerus mereka. Jadi saat kata-kata tersebut keluar dari mulut Ye Chen, mereka merasa sangat tidak enak. Bagi beberapa keluarga yang memiliki banyak laki-laki, ini bukanlah masalah. Tetapi bagi orang yang anak laki-lakinya sedikit, mereka merasa sangat kesal. Mereka hanya memiliki 2-3 cucu yang memenuhi persyaratan akademik maupun usia juga sedang melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar master atau dokter. Ada yang sudah menerima pelatihan kerja. Saat ini menyuruh mereka untuk menjadi bawahan dari keluarga Yi. Baik dari realita maupun dari sisi psikologis, mereka sangat susah untuk menerimanya. Saat ini Ye Chen melanjutkan kembali perkataannya. Keempat, semua orang yang datang akan dirotasi setiap 2 tahun. Setelah periode 2 tahun berakhir, mereka boleh meninggalkan rumah tuan dan kembali ke rumah mereka sendiri. Tetapi sebelum itu kalian harus mengirim kelompok orang berikutnya 3 bulan sebelumnya agar mereka bisa melakukan serah terima tugas dan memastikan bahwa semua posisi dapat terhubung dengan mulus. Jika tidak, kalianlah yang harus bertanggung jawab. Ketika semua orang mendengar perkataannya, ekspresi mereka bahkan lebih pahit daripada pare. Bagi mereka, syarat yang diajukan Ye Chen sudah sangat tidak masuk akal. Setelah itu, dia balik lagi. Samar-samar terasa seperti penyanderaan di zaman kuno. Setiap raja kecil harus mengirim seorang putra ke ibu kota untuk dijadikan sebagai sandera. Memikirkan hal ini mereka lebih tidak bisa menerimanya. Namun walau susah menerima, tetapi mereka juga tidak punya pilihan lainnya. Yang dimainkan oleh Ye Chen sekarang adalah kekuatan politik diplomatik. Tidak hanya sanksi ekonomi, tetapi juga ancaman militer dan serangan paksa, bahkan penguasaan urusan internal mereka. Sanksi ekonomi tidak perlu dikatakan lagi. Sedikit sekali keluarganya yang sama kondisinya dengan keluarga Yi tahu yang tidak membutuhkan keluarga Yi. Sebagian besar bisnis keluarga lain bergantung kepada keluarga Yi. Dan lagi uang tunai orang-orang ini telah disedot hingga kering oleh Wan Longhol. Mereka bahkan menandatangani kontrak perjanjian angsuran selama 5 tahun. Dan nasib ekonomi mereka sepenuhnya sudah berada di tangan keluarga Yi. Untuk tingkat kekuatan lebih tidak perlu dibahas lagi. Wan Longhol memiliki tinju terbaik saat ini. Siapapun yang ditunjuk pasti akan dihajarnya. Hanya melihat dari sisi ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang ini merasakan ketakutan. Untuk kontrol urusan internal, ini benar-benar tergantung pada pikiran Ye Chen. Siapa yang tidak menuruti perkataannya maka dia bisa saja menghancurkan keluarga tersebut, lalu mengangkat keluarga yang menurutinya. Para
Para kerabat keluarga Yi ini dapat melihat niat Yi Chen dengan jelas, tapi mereka sedikit pun tidak punya kekuatan untuk melawannya sekarang. Jadi mereka hanya bisa menerima dengan terpaksa. Melihat tidak ada yang keberatan, Yi Chen pun kembali berkata, "Karena kalian tidak keberatan, maka kita lakukan saja sesuai dengan perkataanku. Dalam 1 minggu, serahkan nama dan data informasi ke Nyonya Ye Changmin untuk ditinjau. Dia juga yang bertanggung jawab atas laporan tindak lanjut dan serah terima kerja juga." Saat Ye Changmin mendengar namanya disebut oleh Yi Chen, dia langsung bersemangat dan berkata, "Yi Chen, tenang saja, Bibi pasti akan menyelesaikan tugas yang kamu berikan dengan baik." Yi Chen mengangguk dengan puas dan berkata dengan dingin, "Kalian semua dengarkan baik-baik perkataanku. Masalah ini akan tunduk pada keputusan Nyonya Ye Changmin, dan dia akan melaporkan semuanya langsung kepadaku. Jika di antara kalian ada yang tidak kooperatif atau bersikap tidak baik, maka aku tidak akan mengampuninya dengan begitu saja." Ekspresi orang-orang di sana langsung membeku. Meskipun mereka merasa sangat sakit hati, tapi mereka hanya bisa menyetujui perkataan dan bersikap kooperatif. Dan Ye Changmin saat ini merasa sangat antusias. Tadinya dia merasa sangat merinding saat melihat wajah dingin Yi Chen, tapi sekarang dia malah merasa kalau pria tersebut sangat imut. Ini juga karena Yi Chen telah memperlakukannya dengan baik selama 2 hari ini. Dia juga tidak perlu tinggal di Gunung Yeling begitu lama. Dia hanya perlu berlutut di Gunung Yeling selama 3 hari. Setelah itu dia sudah boleh pulang. Dan sekarang Yi Chen juga menyerahkan pekerjaan penting ini kepadanya. Dalam sekejap dia merasa kalau dia sudah mendapatkan kepercayaan dari Yi Chen lagi. Dalam waktu yang bersamaan juga menghela napas dalam hati. Sepertinya kesulitan yang dia derita sebelumnya di kota Jinling sama sekali tidak sia-sia. Sebenarnya Changmin tidak tahu kalau Yi Chen sebenarnya bukan ingin menggunakannya kembali, tetapi Yi Chen sangat mengerti apa yang ada di pikirannya. Yi Chen tahu kalau bibinya ingin mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Yi dan akan berusaha mencari cara untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu, dia cepat marah, memiliki temperamen yang besar, dan selalu memiliki sikap yang sangat tinggi. Jika menyuruhnya melakukan hal-hal serius, dia mungkin tidak memiliki kemampuan apapun. Tetapi jika menyuruhnya menjadi pengawas, menyiksa orang lain, ataupun mencari kesalahan orang lain, dia adalah kandidat yang paling cocok. Jika temperamennya meledak, maka orang awam pasti tidak akan bisa tahan. Jadi, dia menyerahkan hal ini kepada Yi Changmin. Kedepannya cukup dia saja yang menghadapi kerabat keluarga Yi tersebut, dan para junior yang dikirim ke sana juga jangan sampai berpikir untuk berbuat curang. Yi Chen kemudian kembali berkata, "Oh ya, untuk mencegah agar Nyonya Yi Changmin memandang rendah orang-orang yang kalian kirimkan, jadi kalian cukup menyerahkan data informasi orang-orang yang sesuai dengan persyaratan yang aku berikan kepadanya. Biar dia saja yang memilihnya." Mendengar perkataannya, penanggung jawab dari tiap keluarga kerabat satu persatu pun menangis tanpa meneteskan air mata. Awalnya mereka mengira mereka cukup mengirim orang-orang yang sesuai dengan persyaratannya saja. Jadi anak laki-laki yang ada di rumah tidak ada tekanan sama sekali karena mereka bisa sembarangan memilih orang untuk dikirim pada mereka. Seperti di arena pacuan kuda. Pada saat ini mereka bisa mengirim kuda berkualitas rendah untuk bertarung. Meskipun kalah juga tidak apa-apa. Namun sekarang Yi Chen menyuruh mereka untuk menyerahkan data semua orang yang sesuai dengan persyaratan pada Yi Changmin dan membiarkannya yang memilih sendiri. Hal ini agak merepotkan karena Yi Changmin pasti akan memilih yang terbaik di antara mereka, dan jika begini mereka pasti akan memilih penerus mereka. Kondisi seperti ini siapa yang bisa menahannya? Namun meskipun orang-orang ini sulit diterima, tetapi ada beberapa orang yang sudah bersemangat. Orang-orang ini pada dasarnya semua junior yang tidak menempati peringkat pertama di keluarga masing-masing. Tetapi begitu mereka terpilih, mereka sorry guys, batuk.
Tetapi begitu mereka terpilih, mereka akan memiliki sedikit lebih banyak kesempatan untuk maju. Ye Chen tentu saja bisa melihat wajah orang-orang yang bahagia dan sedih saat ini, tetapi tidak menghubrisnya. Dia lalu menginstruksikan para prajurit Warnong. Kalian usirlah orang-orang yang setengah dari orang-orang yang datang agar turun gunung terlebih dahulu. Lalu suruh mereka masing-masing kembali ke rumah mereka sendiri dan menemukan ibu mereka sendiri. Adapun setengah lagi yang muncul kemudian, biarkan mereka berlutut di depan leluhur keluarga Yi sampai saat ini besok dan biarkan mereka keluar. Selain Yi Hongyang dan Yi Tao, sebagian kerabat keluarga Yi telah turun gunung karena diusir oleh prajurit Warnong. Sebagian lagi masih harus berlutut di sana selama 24 jam. Yi Hongyang dan Yi Tao sebenarnya masuk ke kelompok orang yang duluan sampai ke puncak gunung. Melihat Ye Chen telah membiarkan sebagian orang turun gunung, dia pun buru-buru bertanya, "Ye Chen, tidak tahu apakah Anda bisa berbaik hati dan membiarkan ayahku pergi?" Ye Chen lalu dengan dingin berkata, "Boleh, kamu dan ayahmu harus berlutut dulu di sini selama 3 hari 3 malam. Setelah itu ayahmu boleh pergi dari sini. Dan kamu pergilah ke grup di Hao di Jinling untuk mencari Wang Dongsu." Mendengar perkataannya itu, dia merasa sangat senang. Lalu dengan penuh rasa terima kasih berkata, "Terima kasih, terima kasih." Yi Hongyang akhirnya juga bisa merasa lega. Dia penuh syukur berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati kepala keluarga Yi." Melihat hal ini, Yi Changkong yang berlutut di sana langsung menjadi gelisah. Dia lalu buru-buru bertanya, "Yi Chen, bagaimana denganku? Bukankah kita sudah sepakat kalau aku akan menggantikan mereka untuk menjalankan bisnis mereka? Aku mempersiapkan diri." Yi Chen lalu berkata dengan datar, "Bukankah mereka sudah berubah pikiran? Kamu tidak perlu ke sana lagi. Lebih baik tetaplah di sini dan berbakti pada leluhur." Yi Changkong merasa sangat kecewa. Dia pikir dia telah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari lautan kesengsaraan ini, tetapi ternyata itu semua hanyalah kebahagiaan semu. Yi Peng yang ada di sampingnya juga merasa kecewa. Awalnya dia masih bermimpi dan berharap setelah ayahnya mengambil alih bisnis keluarga Yi Tao dan dia bisa mengikuti ayahnya pergi dan meninggalkan Gunung Yeling. Jadi sebelum Yi Changkong sempat mengatakan apa-apa, Yi Peng berkata dengan tidak rela, "Yi Chen, kamu tidak boleh membiarkan Yi Hongyang kembali. Dia memiliki sifat alami pemberontak. Dan jika kamu membiarkannya kembali, bukankah seperti peribahasa membiarkan harimau kembali ke gunung? Kamu harus membiarkan dia dan anaknya tinggal di sini supaya aman." Ketika Yi Hongyang dan Yi Tao, ayah dan anak mendengar ini, mereka ingin sekali memukul Yi Peng sampai mati. Mereka pernah melihat orang yang buruk, tapi tidak pernah melihat yang seburuk itu. Yi Chen telah dengan susah payah memaafkan ayah dan anak yang tersebut. Tidak disangka sekarang Yi Peng malah mengatakan hal seperti itu. Ini benar-benar sebuah jebakan bagi mereka dan juga percobaan pembunuhan. Yi Tao dengan marah berkata, "Yi Peng, kami sekeluarga tidak pernah menyinggungmu. Kamu jangan begitu kejam." Yi Peng tidak mempedulikannya. Dia hanya tahu apabila Yi Chen menahan Yi Hongyang tinggal di sana, maka ayahnya bisa bebas. Setelah ayahnya bebas, dia juga dapat meninggalkan Gunung Yeling. Oleh karena itu, dia pun menunjuk Yi Tao dan berkata kepada Yi Chen dengan penuh semangat, "Yi Chen, saudaraku yang baik, dengarkan nasihat kakakmu ini. Kamu harus berhati-hati. Ayah dan anak ini sangat ambisius. Jika kamu tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi, maka itu akan menjadi masalah besar di masa depan." Tubuh Yi Tao gemetaran karena marah. Jika Yi Chen tidak ada di sini, dia pasti sudah menghampur ke arahnya dan memukulinya. Pada saat ini, Yi Chen tersenyum dan berkata, "Yi Peng, bukankah kamu hanya ingin meninggalkan Gunung Yeling? Jika kamu mau, katakan saja, tidak perlu memperalatku. Apakah aku sebodoh yang kamu pikirkan?" Wajah Yi Peng terlihat sangat canggung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Ketika Yi Tao mendengar jawabannya, dia memandang Yi Chen dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih atas pengertiannya." Yi Chen melambaikan tangannya sambil menatap.
Yipeng lagi dan bertanya, Yipeng, jujur saja padaku, apakah kamu ingin meninggalkan Gunung Yeling? Yipeng merasa terkejut. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, Tidak, aku tidak mau. Ye Chen lalu berkata, lihatlah dirimu, sedikit pun tidak jujur. Inilah yang tidak aku sukai darimu. Mulutmu itu tidak pernah berkata jujur sekalipun. Setelah berbicara, Ye Chen kembali berkata dengan serius, jika kamu tidak ingin pergi, katakan saja terus terang. Asalkan kamu jujur, aku akan memberimu kesempatan. Kebetulan aku punya satu pekerjaan yang membutuhkan seorang untuk melakukannya. Jika kamu berterus terang, aku akan menyerahkan pekerjaan ini kepadamu. Mata Yipeng langsung berbinar. Dia berkata dengan antusias, aku tidak ingin tinggal di Gunung Yeling. Ye Chen, mohon beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan, asalkan kamu tidak menyuruhku pergi ke Madagaskar untuk